Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang saya hormati. Hari ini puasa sudah sampai kepada malam ke-17, 18 ya, malam 18, yaitu masih dalam 10 hari yang Allah memberikan maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa imanan waktu saban. Amin Allahumma amin. Selanjutnya barangkali saya ingin ada kewajiban penyempurnaan puasa itu adalah kewajiban kita untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau secara dohiriyah awalnya, kalau tidak salah dalam fikih itu anjuran dari Rasulullah SAW, sa'in min samrin. Nah, kalau istilah fikihnya itu sa'in min samrin itu adalah kurma, satu gentang kurma. Satu gentang kurma itu kalau diukur dengan beras itu adalah 1 kilo. 3 kilo. 3 kilo itu pada waktu itu adalah cukup sekitar 3 hari tentang kehidupan pada waktu itu untuk sandang dan pangan pada waktu itu. Maka zakat fitrah itulah yang diinikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu untuk ini kan, karena zakat fitrah hukum zakat fitrah itu adalah hukum Allah yang paling dekat dengan kesolehan sosial, bukan kesolehan seperti pahala ubudiyah dan lain sebagainya. Tapi zakat itu kalau menurut saya adalah hukum yang berkaitan dengan kesolehan sosial yang paling dekat dengan kesejahteraan masyarakat, dan kita saling tolong menolong dan saling punya kewajiban sesamanya adalah di dalam zakat. Itu dalam hukum fikihnya seperti itu kira-kira. Kemudian apa sebenarnya esensi dari zakat fitrah itu sendiri adalah yaitu semacam membuang kotorannya untuk menyempurnakan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah ini, sehingga manusia yang tadinya fitrahnya itu adalah banyak terkotori oleh hal-hal yang tidak baik. Kemudian di bulan puasa itu Allah memberikan kesempatan untuk berpuasa. Di situ adalah banyak yang dijanjikan oleh Allah, tidak hanya berpuasa tetapi tadarrus, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang itu termasuk menunaikan zakat fitrah itu sendiri. Ya, zakat memang ada zakat fitrah, ada zakat amal dan lain sebagainya. Tetapi kita berbicara masalah zakat fitrah, yaitu lahirnya zakat fitrah itu adalah bagaimana ketika Lebaran itu adalah konon hari-hari umat Islam, yang semua umat Islam seluruh dunia itu adalah meraih kemenangan, meraih kebahagiaan. Maka jangan sampai ada seolah-olah seperti itu. Saudara kita adalah dari segi finansial adalah masih kekurangan, sehingga Allah itu memberikan itu kepada umat manusia untuk memberikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itulah yang mengacu kepada kesolehan sosial, tolong menolong sesama hamba Allah untuk meraihkan kemenangan di dalam Idul Fitri itu. Nah, itulah
kira-kira esensinya seperti itu. Maka mari kita di dalam kesempatan yang seperti ini jangan lupakan kita untuk menunjukkan puasa kita adalah ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah itu sendiri. Bahkan memang aturan-aturan fikih itu insya Allah sudah banyak dipahami ya, misalnya anak yang lahir di bulan di Maghrib, di Idul Fitri itu adalah harus membayar zakat seperti itu. Itulah wajibnya, yaitu untuk menyucikan fitrah kita yang tadinya kita lahir adalah tidak punya noda sama sekali, sehingga kita zakat itu adalah bagian dari bersuci kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga kita semuanya menyadari bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi kita, dan membayarnya tidak hanya dari zakat fitrah tetapi bagi saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan itu untuk membayar infak, sedekah ataupun zakatnya di dalam Idul Fitri ini. Dan lembaga-lembaga zakat itu adalah sekarang sudah banyak, mulai di masjid, musola, dan bahkan ada yang bersifat nasional. Itu adalah untuk memudahkan kita, menyalurkan kita sebenarnya. Tetapi jujur saja barangkali potensi zakat itu yang katanya triliunan, menurut Barnas itu, ketua Basnas itu Profesor Dr. Dede Nafipuddin itu, sampai sekarang itu menurut saya belum belum terrealisasi gitu kan. Itu kan saya dulu pernah menulis itu kan aktualisasi zakat fitrah sajalah itu ya. Bukan zakat emal, itu ada porsi tersendiri. Zakat fitrah aja itu kan. Kalau misalnya kita dikumpulkan, dibagikan kepada hak orang-orang yang berhak, ya sebenarnya tidak hanya tidak makan pada 3 hari setelah Lebaran, tetapi kalau misalnya zakat fitrah itu dikelola dengan baik, insya Allah saudara-saudara kita yang pedagang kecil, pedagang mie, pedagang gorengan atau apa itu, kalau dikelola dengan baik dari zakat fitrah itu, insya Allah itu tidak akan kekurangan sebenarnya. Tetapi sampai saat ini masih ini zakat fitrah, padahal semua musola sudah mengeterapkan ini. Tahu manajemen zakat fitrah ini seperti apa yang baik. Padahal pengelolaannya setiap masjid musola semua membentuk panitia zakat fitrah, tetapi masih tumpang tindih. Sama juga itu kan, misalnya Idul Korban yang berkaitan dengan kesolehan sosial itu sampai saat ini itu kalau menurut saya masih tumpang tindih, tidak ini kan, tidak terrealisasi dengan baik. Itu kan ada yang masih berkaitan dengan persoalan fikihnya, misalnya zakat fitrah itu harus dibagi pada malam takbiran dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kitab-kitab konvensional itu ya, misalnya ada di Muhaddab itu, saya pernah melihat itu bahwa Umar itu tidak pernah tidak membagi zakat itu pada bulan itu, pada malam takbiran, tetapi membagi zakat itu setelah Lebaran itu. Kenapa? Untuk mendistribusikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban untuk tepat sasaran lah, kira-kira seperti itu. Sehingga zakat itu yang menjadikan ibadah yang dengan kesolehan sosial kita bisa berfungsi dengan baik dan merata, kira-kira seperti itu. Disitulah mari kita semuanya, mudah-mudahan kita puasa hari ini kita semuanya kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat dengan baik dan benar, dan mendistribusikannya kepada ini semua panitia zakat. Mudah-mudahan kita terketuk untuk membagikan zakat dengan baik, sehingga zakat itu bisa
manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya kira esensinya kalau menurut saya hanya itu, pesan moral kita sebagai pribadi, ya juga sebagai anjuran agama. Saya kira begitu. Kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang bertentangan ikhtilaf dalam penyampaian saya, baik dalam kerangka fikihnya, saya mohon maaf. Itu tidak ini hanya saja karena apa? Karena saya yakin itu sudah banyak sudah paham semua tentang kewajiban zakat fitrah, itu sudah paham semua, baik waktunya apa semua, pokoknya dalam konteks fikihnya itu sudah ini. Maka saya hanya mendorong, hanya memberikan support agar zakat itu berlaku dengan baik, terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan zakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.